variabel. Nah, limit fungsi dua variabel ini adalah nilai yang didekati suatu fungsi saat titik x, y mendekati suatu titik tertentu. Agar lebih jelas kita masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu limit x, y mendekati 2,1 dengan fungsi 2x tambah 3y. Nah, ini kita substitusikan titik x, y-nya ke dalam fungsi sini. Jadi 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 1, sehingga nilainya 4 tambah 3 sama dengan 5. Baik, saya akan menjelaskan turunan parsial, dan turunan total. Turunan parsial itu adalah turunan fungsi yang punya lebih dari satu variabel. Namun hanya satu variabel saja yang diturunkan, yang lain dianggap sebagai konstanta. Nah, biar lebih paham kita ke contoh soalnya. Z sama dengan 4x kuadrat y dikurang 3xy pangkat 3. Nah, karena tadi dibilang diturunkan hanya pada satu variabel, jadi kita turunkan dulu terhadap x. Nah, rumusnya itu berarti du z per du x. Nah, jadi kan di sini kita lihat aja yang ada x-nya. Turunan dari 4x kuadrat y itu adalah 8xy dikurang 3y pangkat 3. Kemudian kita turunkan terhadap y, du z per du y sama dengan 4x kuadrat dikurang 9xy kuadrat. Nah, kemudian kita akan menjelaskan turunan total. Turunan total adalah turunan fungsi yang punya lebih dari satu variabel, di mana semua variabelnya diturunkan secara bersamaan. Nah, rumus turunan total itu gini. dz sama dengan du z per du x kali dx ditambah du z per du y dikali dy. Nah, jadi kan kita udah dapat nih du z per du x nya. Nah, jadi kita substitusikan aja ke dalamnya. Du z per du x nya itu berarti 8xy dikurang 3y pangkat 3 dikali dx ditambah 4x kuadrat dikurang 9xy kuadrat dikali dy. Nah, ini adalah turunan parsial dan turunan total. Baik, saya akan menjelaskan integral lipat 2. Nah, apa sih integral lipat 2 ini? Integral lipat 2 adalah proses menjumlahkan nilai suatu fungsi dua variabel f, x, y di seluruh titik pada suatu daerah pada suatu bidang datar untuk memperoleh luas, volume, dan total nilai pada suatu bidang tersebut. Nah, baik, kita akan masuk pada contoh soalnya, yaitu 2x kuadrat dikurang 2y dengan batas dalam y sama dengan 0 sampai y sama dengan 1 dengan batas luar x sama dengan 2 sampai x sama dengan 3. Nah, karena di sini pertamanya dy, maka kita akan mengintegralkan yang ke dy-nya dulu. Jadi, nah, karena kita integralkan ke dy-nya jadi 2x kuadrat y dikurang turunan dari 2y ini adalah 2 per 2y kuadrat dx. Nah, kemudian kita masukkan ke batasnya. Nah, 2x kuadrat y kurang 2 per 2y kuadrat dengan batas 0 sampai 1 dx. Kemudian kita substitusikan ke dalam batasnya. 2x kuadrat 1 kurang 2 per 2 1 kuadrat kurang 0 dx. Nah, ini hasilnya
yaitu 2x kurang 1 dx. Kemudian kita integralkan lagi ini terhadap dx. Nah, kita integralkan terhadap dx. Nah, tadi kan hasilnya 2x kuadrat kurang 1 dx kan. Nah, kemudian kita integralkan dia jadi 2x kuadrat kurang 1 dengan batas 2 dan sampai 3. Nah, sekarang kita substitusikan 2 kali 3 kuadrat kurang 1 dikurang 2 dikali 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 15 kurang 4 ya, 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zura. Saya ingin menjelaskan soal yang pertama ini. Tentukan turunan parsial dari A fx, y sama dengan 1 kurang x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, di sini kan turunan parsial ada terhadap x dan y. Pertama ini kita buat parsial terhadap x, yaitu fx x, y sama dengan 2f per 2x. 1 kurang x kuadrat kurang y kuadrat. Nah, karena di sini terhadap x, maka kita selesaikan yang x-nya saja. Jadi hasilnya itu min 2x. Kemudian kita buat yang turunan parsial terhadap y. Jadi fy x, y sama dengan 2f per 2y. 1 kurang x kuadrat kurang y kuadrat. Sama juga kayak tadi, karena ini terhadap y, maka hasilnya min 2y, yaitu turunan dari min y kuadrat. Nah, yang B, f x, y sama dengan x kuadrat y kuadrat tambah xy tambah 1. Nah, kita buat yang terhadap x. Jadi fx x, y sama dengan 2f per 2x. X kuadrat y kuadrat tambah xy tambah 1. Nah, karena ini terhadap x, maka kita selesaikan turunan yang ada x-nya saja. Sehingga x kuadrat y kuadrat itu turunannya 2xy kuadrat tambah y. Nah, kemudian yang terhadap y, fy x, y 2f per 2y. X kuadrat y kuadrat tambah xy tambah 1. Karena ini terhadap y, maka kita selesaikan turunan yang terhadap y saja, sehingga 2y x kuadrat tambah x. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Tentukan diferensial total dari A fx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, sekarang kita seperti yang di atas, kita turunkan dulu terhadap x, sehingga fx x, y sama dengan 2f per 2x, yaitu jadinya 2x. Turunan parsial terhadap y-nya itu 2y, karena y kuadrat x kuadrat. Maka diferensial total itu dia ada rumusnya. Jadi 2f sama dengan 2f per 2x kali dx tambah 2f per 2y kali dy. Nah, di sini kan kita ketahui 2f per 2x-nya sama 2f per 2y-nya. Sehingga tinggal kita masuk, jadi 2x kali dy tambah 2y kali dy. Nah, kemudian di soal yang B-nya, z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x tambah 4y tambah 7. Nah, di sini kita ketahui x-nya itu t kuadrat tambah s kuadrat dan y-nya itu 5t tambah 7s. Nah, ini adalah rumusnya. Z sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x tambah 4y tambah 7. Nah, sekarang du z per du x. Kita lihat saja di sini yang ada x-nya. X kuadrat turunannya itu 2x, min 2x yaitu turunannya itu min 2. Du z per du y, 2y tambah 4. Nah, kan tadi di sini dibuat x sama dengan t kuadrat tambah s kuadrat. Nah, dx per dt itu sama dengan 2t karena turunan dari t kuadrat. Dx per ds sama dengan 2s karena turunan dari s kuadrat. Y sama dengan 5t tambah 7s sama yang kayak di sini juga, yaitu dy per dt sama dengan 5 karena turunan dari 5t itu 5. Di situ dy per ds sama dengan 7. Kenapa 7? Karena turunan dari 7. 7s itu yaitu 7. Kemudian 7z per 7t sama dengan 2x kurang 2 dikali 2t ditambah 2y tambah 4 dikali 5. Dan yang ini dikali dengan yang ini dikali dengan yang ini.
dz per dt yaitu 2x kurang 2 kali 5 ditambah 2y tambah 4 kali 7. Sama juga kayak yang ini dikali dengan yang ini. Nah, kemudian nyatakan di dalam bentuk t dan s. Jadi kan kita ketahui x-nya itu t kuadrat tambah s kuadrat dan y-nya itu 5t tambah 7t. Nah, pertama kita selesaikan yang 2x kurang 2. Kita ubah x-nya itu menjadi t kuadrat tambah s kuadrat. Jadi 2 dikali t kuadrat tambah s kuadrat dikurang 2 sama dengan 2t kuadrat ditambah 2s kuadrat dikurang 2. Nah, itu juga yang 2y tambah 4. Jadi hasilnya 10t tambah 14t tambah 4. Nah, sekarang kita buat lagi dz per dt-nya. Nah, 2t kuadrat tambah 2s kuadrat dikurang 2 dikali 2t. Kan ini dibuatnya terhadap t. Jadi kita masukkan yang 2t ini. Kemudian ditambah 10t tambah 14t tambah 4 kali 5. 5 ini kan dibilang terhadap t, yang y-nya ya, berarti yang 5 ini. Nah, sama dengan 2t kali 2t kuadrat ditambah 2s kuadrat dikurang 2 ditambah 5 dikali 10t ditambah 14t ditambah 4. Sekarang yang dz per ds-nya yaitu 10t ditambah 14s ditambah 4 dikali 2s. 2s ini dari turunan ds-nya ditambah 10t ditambah 14s ditambah 4 dikali 7. 7 ini dari turunan yang y-nya. Sehingga 2s dikali 10t ditambah 14s ditambah 4 ditambah 7 dikali 10t ditambah 14 ditambah 4. Baik, saya akan menjelaskan nomor 3 yaitu integral lipat ganda 2xy dengan batas dalam y sama dengan 0 sampai dengan y sama dengan 2 kurang 2x, batas luar x sama dengan 0 dan sampai x sama dengan 1. Nah, karena di sini di pertamanya dy, maka kita akan menyelesaikan yang y-nya dulu. Integral dari y itu 1/2 y kuadrat. Nah, karena ini batas integralnya 0 sampai 2 kurang 2x, maka kita substitusikan di dalam integral tersebut. Sehingga y-nya itu kita ubah menjadi 0 dan 2 kurang 2x. Jadinya 1/2 dikali 2 kurang 2x kuadrat dikurang 0. Nah, 2x ini dikali dengan 1/2 sehingga jadinya x. Kemudian ini diturunkan menjadi, dan ini dijabarkan menjadi hasilnya 4 kurang 8x tambah 4x kuadrat. Kemudian ini dikalikan ke dalam sehingga menjadi 4x kurang 8x kuadrat tambah 4x pangkat 3 dx. Kemudian kita integralkan menjadi 2x kuadrat kurang 8/3x pangkat 3 tambah x pangkat 4 dengan batas 0 sampai 1. Kemudian kita substitusikan batas tersebut menjadilah hasilnya 2 kurang 8/3 tambah 1. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 1/3. Sekarang nomor 4 yaitu integral lipat ganda xy dengan batas dalam y sama dengan 0 sampai dengan y sama dengan akar 2x kurang x kuadrat dan batas luar x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 2. Nah, di sini kan yang di type pertama ada y-nya. Maka kita selesaikan yang y-nya dulu. Integral dari y itu adalah 1/2 y kuadrat. Karena batasnya ini 0 sampai dengan akar 2x kurang x kuadrat, maka kita terus kembali. Kemudian kita substitusikan y kuadratnya ini ke dalam batasnya, sehingga jadinya 1/2 dikali akar 2x kurang x kuadrat dikuadratkan dikurang 0. Kemudian akar dari kuadrat ini sama-sama dicoret sehingga akarnya itu hilang menjadi 1/2 kali 2x kurang x kuadrat. Nah, ini dikali ke dalam sehingga menjadi x kurang 1/2 x kuadrat. Kemudian x ini dikali ke dalam lagi menjadi x kuadrat kurang 1/2 x pangkat 3. Kemudian kita integralkan menjadi 1/3 x pangkat 3 dikurang 1/2 dikali 1/4 x pangkat 4 dengan batas 0 sampai dengan 2. Kemudian kita kalikan dulu yang ini sehingga jadinya 1/3 x pangkat 3 kurang 1/8 x pangkat 4 dengan batas 0 sampai 2. Kita substitusikan batasnya ini ke dalam ini sehingga menjadi 8/3 kurang 2. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 2/3. Kemudian soal nomor 5 yaitu integral lengkap 3 4xyz dengan batas
luar Y sama dengan 1 sampai dengan Y sama dengan 2, dengan batas tengah X sama dengan 2 sampai X sama dengan 3, dengan batas dalam Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 1. Kemudian kan ini pertama ditanya yang Z ya, maka kita selesaikan dulu integral Z-nya. Sehingga integral dari Z itu 1/2 Z kuadrat dengan batas yang ditetapkan 0 sampai dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke dalamnya. Nah, pas sudah kita substitusikan jadinya 4xy 1/2. Kemudian kita kalikan menjadilah 2xy dx dy. Kemudian kan kita harus menyelesaikan yang dx-nya. Nah, integral dari x itu adalah 1/2 x kuadrat dengan batas yang diterterakan 2 sampai 3. Maka kita substitusikan 1/2 dikali 3 kuadrat dikurang 1/2 dikali 2 kuadrat dy. Maka hasil dari sini itu 9/2 kurang 4/2. Nah, dikurangi menjadi hasilnya 5/2. 2y dikali 5/2 itu hasilnya 5y. Nah, integral dari 5y itu adalah 5/2 y kuadrat. Nah, di sini kan batasnya 1 sampai 2, maka kita substitusikan ke batas tersebut. Jadi 5/2 dikali 2 kuadrat dikurang 5/2 dikali 1 kuadrat, sehingga hasilnya menjadi 10 dikurang 5/2. Kita samakan penyebutnya menjadi 15/2.